Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Furqon, Bapak Suryanto, SPD, MPD. Dan saya ucapkan selamat datang siswa-siswi SMA Al-Furqon. Selamat bergabung dan selamat menimba ilmu di SMA Al-Furqon. Sebelum materi kali ini saya lantunkan atau saya terangkan, saya sampaikan, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Triana Dewita Sari, bisa dipanggil dengan Triana. Jadi anak-anak kalau manggil saya Bu Tri bisa, atau Bu Triana gitu. Biar kalian itu kenal dan saya juga kenal sama kalian semuanya. Agar dalam penyampaian kali ini, materi kali ini bisa dipahami. Karena ada pepatah yang mengatakan kalau tidak kenal maka tidak akan mendengarkan. Kita langsung saja. Materi kali ini adalah kenakalan remaja. Sering kalian ketahui bahwa kenakalan remaja itu ini terjadi pada di usia-usia kalian. Karena apa? Usia-usia kalian ini adalah usia-usia rawan. Karena usia masih labil, gampang terpengaruh kanan kiri, gampang bisa diarahkan ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang. Jadi kalian pada waktu masa-masa seperti ini, pada waktu masa-masa remaja ini harus dibekali banyak hal. Karena apa? Karena untuk menuntun hidup kalian agar bisa ke jalan yang lebih benar, lebih bisa diarahkan agar tidak menyesal di kemudian hari. Lah, kalian ketahui bahwa kenakalan remaja itu apa sih? Lah, kenakalan remaja kalau diartikan itu adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Lah, sampean inilah yang masa-masa transisi, masa-masa dari lulus SMP ke SMA. Lah, masa-masa di SMA ini adalah masa-masa yang sangat rawan. Karena apa? Karena kalian itu merasa lebih dewasa, merasa lebih maju satu tahap dari SMP. Lah, sekarang sampean ketahui kenakalan remaja itu disebabkan apa aja, dari apa aja. Perilaku sampean biasanya kalau sama orang tua, biasanya adat berbicara dengan orang tua kan biasanya harus lebih rendah hati, terus sopan santun. Terus yang kalian lakukan selama ini pada orang tua apa sudah seperti itu? Saya yakin kalian lebih egois daripada sopan santunnya. Lah, itulah yang harus dibekali karena sampean-sampean ini adalah ombak dari kesuksesan kalian. Jadi gini, maksud saya, kalau sampean itu bekal dalam hidupnya terpenuhi, maka kesuksesan akan menjadi lebih mudah.
Jadi sampean misalnya sampean saiki nakal gak gelem sinau, terus sama orang tuanya juga bentak-bentak, sama bapak ibu gurunya ya wis lah aku gak ngurusi, bapak ibu guru bah ngomong gak ngurus. Lah itu adalah bekal-bekal yang tidak baik. Kalau sampean di kelas itu mendengarkan bapak ibu guru, mendengarkan nasihat bapak ibu guru, mendengarkan nasihat orang tua, dan sampean juga dibekali dengan agama, maka kesuksesan itu akan lebih mudah sampean raih. Dan perilaku-perilaku yang menyimpang di masyarakat itu lebih diminimalisir. Karena apa? Karena sampean sudah dibekali di sekolah, dibekali di pesantren. Jadi sampean kalau di masyarakat itu norma dalam kehidupan di masyarakat bisa diminimalisir, kayak adab berbicara, adab sopan santun, terus adab menghormati orang tua, adab berkomentar di dalam masyarakat itu bisa diminimalisir. Selanjutnya yang paling rawan juga di kalian itu adalah pergaulan bebas. Karena apa? Pergaulan bebas sekarang itu sangat merajalela di kawanan usia-usia kalian. Kenapa? Karena kalian ini punya pikiran bahwa ingin hal yang baru, ingin itu, ingin ini, jadi ingin semuanya, ingin dicoba semuanya. Pergaulan bebas ini sangat-sangat berbahaya untuk kalian. Pergaulan bebas ini bisa mengakibatkan sampean putus sekolah, masa depannya sampean juga akan terputus. Karena pergaulan bebas ini sampean akan kecanduan. Yang pertama, orang suka merokok. Awalnya diajak temannya satu, dikongkon nyoba rokok satu aja, gak ngarah kecanduan gitu katanya. Tapi merasakan enak, yang pertama enak, yang kedua enak, yang ketiga enak, jadi yang keempat kecanduan. Terus sampean juga dari awal merokok itu kan berawal dari kecanduan. Wes mari ngono ngerokok, koncone nanti teman-temannya nanti juga akan teman-teman yang akan berbeda. Biasanya nek rokokan tidak akan di rumah saja, pasti akan di luar, misalnya di kafe, terus di rumah makan, terus dan yang lainnya. Nanti teman-temannya itu juga akan berbeda-beda karakter, ada teman yang baik, ada teman yang tidak baik. Lah, teman yang tidak baik ini yang jika kalian terpengaruh, maka kalian itu akan menjerumuskan diri sampean sendiri. Sampean berawal dari ngerokok, terus nyoba narkotika, terus nyoba minum-minuman keras, terus selanjutnya menyoba obat-obatan terlarang. Wis lengkap. Lah, teman-teman di luar sana itu adalah teman-teman yang bermacam-macam, dari yang baik dan yang tidak baik. Lah, teman yang tidak baik inilah yang jika sampean di sini bisa terpengaruh awalnya dari mulai ngerokok, udah sampean turuti. Yang kedua, terus minum minuman keras, itu dalam tahapan yang kedua. Sampean awalnya pertama nyoba mek sak gelas, terus gak ngarah lapo-lapo mek sak gelas gitu, terus ditambahi lagi 2 gelas dan seterusnya sampean jadi kecanduan. Terus habis itu sampean habis minum minuman keras,
dipengaruhi untuk minum-minuman keras, sampean menyoba untuk yang obat-obatan terlarang. Wes jadi lengkap, sampean itu masa depannya rusak, akhlaknya rusak. Jadi sampean tidak akan bisa menjadi orang yang baik. Tapi jika sampean seperti itu masih ada kesempatan. Tapi jangan sih sampean seperti itu ya, harus dibekali dengan akhlak yang baik, sekolah di SMA Al Furqon, mendengarkan bapak ibu gurunya, nek dituturi ya didengarkan, insya Allah sampean akan jadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Jika sampean ini semuanya yang ada di kelas 1 ini sukses, ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, ada yang kerja di pabrik, ada yang jadi guru, ada yang jadi pramugari. Bu Triana ini loh sangat senang, saya bangga menjadi guru kalian. Jadi aku menciptakan anak-anak menjadi orang-orang sukses gitu. Jadi sampean hindarilah mulai dari hal-hal yang buruk kayak kenakalan remaja, rokok, obat-obat terlarang. Jika sampean itu hilang semuanya, itu sampean akan insya Allah menjadi orang-orang yang sukses. Karena apa? Bahayanya di situ banyak. Kalau yang bahaya merokok ya, bahaya merokok biasanya yang sering merokok ini adalah anak yang laki-laki. Tapi yang ada di sini saya harapkan dan insya Allah anak-anak yang di sini laki-laki itu adalah anak-anak yang baik. Jadi tidak akan mungkin untuk mencoba merokok. Karena bahaya merokok yang pertama itu adalah kanker paru-paru. Meskipun ya sudah tahu bahaya merokok itu kanker paru-paru, penyakit jantung, kolesterol tinggi, terus gigi menguning, diabetes, komplikasi diabetes, dan yang di dalam rokok itu kan ya sudah ada gambar kanker tenggorokan. Itu loh sudah diterjang. Padahal orang yang memproduksi rokok itu sudah mengingatkan kalian kalau bahaya merokok itu sangat-sangat bahaya untuk kalian, tapi sampean hiraukan. Jadi anak-anak yang di sini saya harapkan anak-anak yang laki-laki biasanya kan merokok, jadi hindari untuk merokok. Terus kalau yang perempuan merokok ini tambah berbahaya jika mengandung, ya merokok mengandung itu mengakibatkan keguguran, terus anaknya juga tidak baik, soalnya yang asap yang sampean hirup itu loh akan berpengaruh kepada janin sampean. Tapi kalian kan sudah backgroundnya pondok, backgroundnya SMA Al Furqon, jadi tidak mungkin anak perempuan ini merokok. Terus selanjutnya di sini saya akan juga menerangkan tentang HIV/AIDS. Di sini pasti sampean dari kelas SD barangkali ikut perkemahan, ada materi, terus ada MPLS di SMP, pasti ada yang menerangkan tentang HIV/AIDS ya. Sedikit banyak pasti sampean itu sudah tahu tentang HIV/AIDS. Nah, di sini ada dikelompokkan. Yang pertama itu HIV, yang kedua itu AIDS. Nah, singkatnya HIV kan sudah tahu semuanya ya, nggak usah saya jelaskan. Singkatannya HIV itu apa? Pasti sampean sudah tahu. Lah, kalau HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Nah, HIV itu adalah virusnya yang menyerang kekebalan tubuh. Nah,
Terus AIDS-nya itu adalah sudah penyakitnya. Jika sampean sudah di kondisi AIDS, maka ini akan sulit disembuhkan. Karena apa? AIDS itu tidak ada obatnya. Jadi sampean harus menghindari hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau orang yang sudah terserang penyakit AIDS atau HIV ya, HIV kan virus menyerang sistem kekebalan tubuhnya. Lah, sistem kekebalan tubuh sampean itu adalah darah putihnya. Ya, jika darah putih sampean ini rusak, maka sampean sering terserang penyakit. Lah, setelah sistem kekebalan tubuh sampean rusak, darah putihnya itu rusak, maka sampean gampang ke penyakit AIDS-nya. Lah, untuk orang yang penderita AIDS ya, nanti jika terluka sampean itu, jika ada dua orang yang satu ini terluka dan yang satu terluka, yang satunya ini pengidap punya penyakit AIDS. Lah, dia juga mempunyai luka. Dia ini bersentuhan antar lukanya tidak sengaja. Lah, anak ini juga akan tertular. Lah, sampean kalau masa-masa remaja ini kan bisa mengenal laki-laki dan perempuan. Lah, sampean kan belum tahu laki-laki itu adalah punya penyakit AIDS atau tidak. Jadi sampean ini harus hati-hati, jangan mau kalau kalian itu berkenalan dengan laki-laki jika dia belum tentu dia tidak mempunyai penyakit AIDS. Karena apa? Biasanya sampean ini kan masa-masa remaja. Ya, masa-masa remaja. Ada laki-laki dan perempuan keluar terus bergandengan tangan. Lah, gandengan tangannya ini dia itu yang laki-laki punya borok ya gak ketoro karena mek ngelupas titik ngono, megang tangan sampean. Lah, megang tangan sampean ini loh, sampean juga punya luka, jadinya sampean terinfeksi juga. Tapi saya yakin karena sampean itu adalah siswa SMA Al Furqon dan lingkungannya pondok, tidak mungkin berbuat hal-hal yang seperti itu. Nah, gejala AIDS ini itu biasanya flu yang berkepanjangan, terus diare seperti itu. Biasanya diare kan ada yang 1 minggu sudah kan, 1 minggu belum sembuh, maka harus dilarikan ke rumah sakit, nanti diidentifikasi ada yang penyakitnya kayak gini, ada yang penyakitnya kayak gitu. Jadi pesan saya, sampean ini adalah masa-masa remaja yang mana kesuksesan dan gaya hidup sampean ini adalah sampean yang menentukan sendiri. Meskipun ada orang kanan kiri, ada yang mengasih nasihat baik, ada yang mengasih nasihat buruk, tapi yang menentukan adalah diri kalian sendiri. Jadi pesan saya dari Bu Tri ya, karena kalian itu murid Bu Tri ya, jadi saya harapkan semuanya itu menjadi santri-santri Al Furqon yang baik, bukan santri aja ya, santri baik perempuan ataupun laki-laki itu baik semuanya, sukses semuanya, perilakunya baik. Nanti kalau ketemu Bu Tri disapa, disalim, guru-guru yang lainnya juga disalim, itu akan menjadi kebanggaan Al Furqon tersendiri. Nah, sekarang pada masa pandemik ini ya, sampean sekarang kan MPLS-nya online, pembelajarannya online, semuanya online. Lah, ini adalah masa-masa pandemik. Karena apa? Karena ada suatu manusia yang bernama corona ini
hinggap di negara kita, yang mengakibatkan sampean-sampean semuanya ini terhambat untuk pembelajaran tatap muka, tapi tidak menyurutkan semangat sampean, tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu guru untuk mengasih materi agar sampean-sampean ini bisa mendapatkan materi yang seharusnya didapatkan di tatap muka. Nah, di pandemik ini banyak sekali yang saya lihat ya, perkembangan positif aja, perkembangan positif aja di daerah Indonesia itu kan melebihi dari daerah Jakarta ya. Karena apa? Karena orang Jawa Timur ini adalah orang-orang yang dablek karena tidak mematuhi peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Bu Khofifah. Lah, Bu Khofifah sudah ada di TV-TV, terus disampaikan kalau buka Facebook udah ada bahaya COVID, buka Instagram, di situ juga kadang ada sponsor, buka YouTube juga ada sponsor tentang pandemik. Lah, inilah yang harus sampai pahami di masa-masa pandemik ini. Orang yang mengidap corona ya, COVID atau COVID-19, yang pertama itu dalam tahapan ODP, orang dalam pemantauan, terus PDP, pasien dalam pengawasan, terus yang terakhir ini ya wis terjangkit corona ya, positif corona. Nah, ini karena apa mereka itu positif corona? Ya tidak mematuhi himbauan-himbauan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Disuruh memakai masker, yo gak ono sing memakai masker. Maskere gonta-ganti, mari digawe uang, disewa, terus dipakai. Inilah penyebaran virusnya yang sangat cepat. Terus dipinta untuk jaga-jaga hand sanitizer, jika keluar ya ndak ada yang bawa, atau cuci tangan 4 jam sekali juga tidak dihiraukan sama orang-orang. Lah, inilah yang menyebabkan penyakit corona itu sangat meningkat di daerah Jawa Timur. Misalnya aja di daerah Kabupaten Gresik yang selama ini ya itu peningkatannya juga sangat banyak, akan tetapi penyembuhannya juga banyak. Karena apa? Ya karena orang-orang yang sembuh ini udah mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, terus mematuhi anjuran-anjuran dari dokter, gak ndablek, jadi terhindar dari virus. Jadi saran saya, sampean-sampean ini yang pembelajaran di rumah ya, tidak tatap muka di sekolah, jangan menganggap remeh, halah pembelajaran online aja, tugasnya nanti bisa dikerjakan setelahnya nanti, saya sekarang keluar terlebih dahulu. Jangan seperti itu, sampean harus sekolah terlebih dahulu ya, dikerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, dan jangan keluar jika tidak kepentingan yang sangat mendesak. Lah, itu yang bisa saya sampaikan ya, pesan saya pribadi ke kalian. Jadilah anak yang pandai dalam apa? Dalam berpikir, dalam mengelola kata-kata yang diterima, dan pandai untuk memutuskan keputusan untuk hidup sampean semua. Itu saja pesan dari saya, karena waktunya sudah habis ya, karena kita keterbatasan dalam tatap muka online. Jadi saya akhiri, bila ada kata yang kurang berkenan di hati
kalian semua, saya pribadi dan saya atas nama SMA Al Furqon, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.